Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah sampai saat kini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa menggari, masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aktivitas. Nikmat yang luar biasa dan tidak semua orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi kita bicara bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kewajiban dek kita adalah mensyukuri. Tetapi di balik nikmat yang kita terima, ada pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang Allah beri kepada awak untuk menguji kekonsistenan awak, keistiqomahan awak. Apakah lai tagak awak atau goyang ketika diuji. Tapi memang itulah manusia ketika diuji, memang cara merespon ujian tersebut. Dia cobaan, dia berbagai macam musibah, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terkasih, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki lainnya hilang, bahkan pun terjadi berbagai macam bencana, berbagai macam musibah. Itu sedang musibah yang tidak wa inginkan. Ada tak musibah nan wa inginkan? Musibah itu sesuatu yang sampai ke diri awak, menimpa diri awak, tetapi kecenderungannya itu adalah awak tidak menginginkan itu terjadi. Musibah itu di dalam ayat Al-Quran itu sebanyak 67 kali tasabui kata-kata musibah. Ada katakan Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitab Syura, dalam surah Syura ayat 30, Allah Ta'ala pun mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Ta'ala dalam surah Syura ayat 31, segala musibah yang datang menimpamu fabima kasabat aidikum, itu adalah karena ulah tangan kamu sendiri. Jadi kalau awak mencari dalam tafsir,
Wa ma asabakum ko berarti itu adalah khitab ko semacam penyampaian yang diarahkan kepada orang yang beriman. Menguji iman awak. Bahwa sesuatu yang sampai menimpamu dari musibah. Musibah itu ada bala namanya, bala cobaan, dan kemudian sesuatu yang sangat menyakitkan. Maka doa kunut awak itu tambahnya adalah Allah masrif anna minal balai wal wabai wal fahsyai wal munkar ma la yasrifuhu illa ghairu, yang kemudian memalingkan, minta awak kalau palingkan ko istilahnya jauhan awak dari bala, wabak, fahsya, mungkar. Tidak ada yang akan memalingkan, mengalihkannya kecuali Allah. Kemudian Allah maksyif anna, wa minta tertutup nih, jangan sampai bala tu tibo kawak, karena banyak dari bala cobaan itu sendiri memang tidak diinginkan dari manusia. No, sifatnya adalah merusak, menghancurkan, ya tuh. Anan rusak, bisa saja rusak itu adalah lingkungan awak, alam. Kemudian bisa saja rusak itu adalah terjadi kerusakan bagi nyawa awak, meninggal akibatnya nyawa. Harta ndak sengene aratu tanah awak na rusak, sawah na nanyui, sawah nan tarandam, hewan na nanyui, hewan taranak na nanyui, musibah. Dulu terjadi semacam depresi terhadap kejiwaan awak, stres awak, trauma awak. Kan banyak akibat-akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Tetapi semua terjadi itu adalah fabima kasabat aidikum, karena akibat tangan awak. Maka di dalam surah Ar-Rum yang viral tuh, yang selalu disebutkan Ar-Rum ayat 1, zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Semua itu adalah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Semua kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia. Menarik sebenarnya, Ba'a mangku disabui pakai istilah tangan. Artinya segala perbuatan itu terjadi karena tangan. Jadi dianalogikan seperti tangan. Walaupun yang untuk mesin yang mengarajuan, tapi kan yang dianggap mengoperasikan segala sesuatunya itu adalah tangan. Ya tuh? Kau pakai remote ini kan tangan, ya tuh? Kau pakai mesin ini kan tangan, ya tuh? Anak kok pakai langsung manual kan di pangkue, di tabang apa tuh? Tangan juga. Nah, jadi dikatakan bil ID dengan tangan, li anna aktsaral af'ali tuzawilu biha. Jadi segala perbuatan yang terjadi itu adalah dengan tangan, berbagai macam akibat-akibat. Jadi kalau awak mentelaah secara teologi, secara kajian ketuhanan, kan awak membawa tuh bahwa ternyata alam inyo punya kaitan dengan yang lain. Yang merusak alam itu adalah manusia. Lalu kemudian alam itu yang kemudian menjadi rusak dan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri. Jadi aktornya kasadus ya manusia. Jadi memang manusiaku ketika diberikan jabatan sebagai khalifah, itu yang direview malaikat, ditinjau lah istilahnya. Lain tak kamu mbak rusak manusia kau. Lain tak kamu mbak binaso manusia kau.
Manusia ko pandai memunah garahannya, nyali tahu memunah garahan. Memunah rarah ya. Marusak ya. Mabi aja pandai. Coba kita cari alam, kan disebut terjadi kerusakan alam itu karena manusia. Atau manusia tu adu nafsu, adu hawa, inginnya mendapatkan keuntungan dirinya, tetapi mengabaikan lingkungan. Ini hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi mengabaikan aspek ekologi. Aku kecil orang ilmu pembangunan, aspek ekologis pembangunan hanya untuk kepentingan ekonomis nyolupo. Contohnya nyo gali, kok kini nyo gali sadalam-dalamnya untuk kekayaannya, tetapi sadar ndak bahwa itu akan berakibat terjadilah kekeringan atau terjadi abrasi, terjadi bekolongsor, runtuh jambatan. Kadang-kadang manusia banyak menyalahkan yang lain, padahal itu akibat dari awaknya mengaruh-ngaruh merusak tu tekanan air aku akan semakin kencang. Tentu kalau kekuatan empasannya telah kuat, ajo nan taga dia nasipai air aku hancur dia nyuenyo, nado pahalang air aku karakternya dolah. Kalau nyo lunak, ketek yo luna. Tapi kalau lah banyak, nado le. Siana mambe langsung di hondo hesede. Punah desede. Iya, jadi makanya ketidaksadaran manusia pada akhirnya berakibat fatal terhadap alam. Rusak alam, kalaulah alam, istilahnya mungkin kecil sana mereka penyanyi ke, mungkin alam tidak bersahabat. Mungkin alam mulai bosan kecil. Melihat tingkah laku manusia. Lah jejo alam ko mencari Kalau wak kaji lo ke dalam nanti pabuai de manusia ko untuk kepentingan dirinya maksiat lo le. Dosa lo le. Itu akan membuat alam menjadi tidak bersahabat. Murka alam. Kan banyak kan buat lo kaji ebit GAD namanya. Ya, mungkin alam sudah tidak bersahabat jawab le. Mungkin alam mulai bosan Kalau lah bosan ko basawai ko lapan ni dah malah terima selama kalian tampung kira mamunahnya pandainya. Cuba nale kan mangko dalam surah Ar-Rum ayat 1 itu liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Dirasuan akibat dari perbuatan manusia itu datanglah berbagai macam bencana, datanglah berbagai macam musibah, supaya manusia ko sadar la'allahum yarji'un, supaya balik sadar balik ni yo de parangai awak jo kiruenya. Jadi makanya dikecian di Allah Ta'ala fabima kasabat aidikum. Di dalam surah Ar-Rum tekapulo bima kasabat aidin nas. Kalau itu kan disebutnya manusia secara umum kok aidikum. Aidikum tangan kamu kok mukhatab kok khitab. Berarti menunjuk, tunjukannya jaleh kawak orang beriman. Jadi anan kita tanam, itulah nankat kita tuai. Kalau kita mengeru alam kok, rusak lingkungan, tidak ramah terhadap lingkungan, maka alam dan lingkungan itu akan bosan jawab dan akan marah, murka. Jadi makanya didudukan paham di situ, didudukan paham bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan manusia. Manusia kok diberikan akal dan nafsu. Supaya akal disuruh untuk berpikir. Berpikir merenungkan. Mengko orang Minang, orang awak ko memang kalau bicara soal alam lah ado mamang ndak mamang dah.
Ai sila tu pituahai panakia pisau sirawi ambiak galah batang lintabuang silodang ambiak kaniru. Satitiak jadikan lawi sakapa jadikan gunung alam takambang. Kan bisa baraja awak terhadap kejadian-kejadian itu. Pakar-pakar geologi atau pakar-pakar ilmu lingkungan hidup nyo belajar ke alam. Mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Kalau lah takako keadaannya, akibatnya begini. Kalau iko nanti kerajuan dan manusia, resikonya begini. Iko dampaknya. Berarti kan berpikir manusia ni. Dicaliak rupo dipandang roman takako bantu iko akibat. Jadi iko manusia kurang nan cadiak pandai itu tahu de angin nan basiri ombak nan basabuang, tahu jodahan nan kamempok rantiang nan kamancucu, tahu di alam mek kato sampai alu la takile la takalam ikan takile jalo tibo tantu jantan batino. Artinya itulah orang nambah pikir antisipasi. Kalau istilah Dayaf nilai tu mitigasi je tu Dayaf pencegahan antisipasi ingi sebelum kanai, maminteh sebelum anyui, sadio payung sebelum hujan. Apa dah? Manjawe sebelum jatuh. Pinteh sebelum anyui. Ale kalau sacukui itu. Makonyo dingian di Allah Ta'ala kawa bahwasanyo iyo dek karena awak bakara jo na indah jo akibatnya awak jo nang kamanarimu. Bali awak lihat kadiri awak yo sadar awak. Alai istighfar kepada Allah. Minta ampun awak kalau yo perbuatan awak nantaso iko oke awak mungkin tak menarimu akibat itu tak menanggung akibat. Anak cucu kemudian riba. Nyo kan adolo tu na samosenyo nyo nikmati sadue nyo pupuah sadue kok batu lah sadue kok akareke lah kok kasih contohnya nake je atau kok apalah nanamu tapi kemudian generasi berikutnya tu menanggung alai mangko awak mewariskan legasi kepada anak cucu awak tu warisan yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi ikutan. Tapi kalau warisannya mamunah aja, mabihan anadoye, ingat segala sesuatu itu adalah akan balik ekawak. Kan kata Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, dirasuan akibat dari nanti karajon itu tadi. Itu kan rasuan tak kata adalah dampak nangkah ditarimu. Mangko ado analisis dampak, mangko orang ado pemda tu namanya AMDAL. AMDAL tu apa? Analisis pengendalian dampak lingkungan. Apa dampak akibat tu namanya tu meminta sebelum nanyui. Alun orang beraja di kampus tu lah orang Minang ko lah dia mangko orang kampung orang tua waktu mungkin yang nak belajar di kampus tapi kaji lah dalam isinan lah duduk deh. Apa makna kata-kata itu? Ingi sebelum karena memintih sebelum anyui. Malantai sebelum lapua. Kan santiang kalau kita nak manungan, ia bana dalam makna. Itu ilmu bahakikai namanya. Jadi sungguh pun lafaz nan dibaca tapi punya makna. Balafaz bermakna, berpaham berahasio. Itu kecil orang tetua awak. Lafaznya tak kata bunyi tapi makna dalam pahamnya yo bana manukia ke hati. Disitulah letak baanan rasu. Jadi mengko ternyata awak ko punya akhlak lo terhadap alam, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak lo terhadap alam semesta. Jadi nama semarang-semarang je orang kecil orang belajar Jawa di sekolah ndak boleh wak penebangan pohon secara ilegal.
Lah saja dulu tu disabui di sekolah tu. Tapi nan manusia bagi kira korelasi antara pengetahuan dan tindakan. Harusnya ketika nyo tahu bahwa itu dilarang, kemudian akibatnya fatal, kandaknya karena juane. Tapi apa yang terjadi? Justru dia lah tahu lo mangkokannya punahan. Itu orangnya je. Nantinya nak kamu untung indah deh. Mangkonyo diinginkan Allah Ta'ala kepada kita kau membuat kaji hakikat eleh. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kalau di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dikatakan Allah Ta'ala kau renung kau lah masuk ke kaji kau ke kaji paham. Jadi ada dua sudut pandang awak, dua perspektif awak. Pertama bahwa segala sesuatu yang terjadi musibah itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat sunatullah, tidak bisa awak menghindari. Dalam konteks kajian ketuhanannya itu adalah takdir dan itu adalah ketetapan Allah. Tetapi kemudian awak harus meyakini bahwa anan kita pabue ternyata pun berdampak ke diri awak. Ikolah nam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau paham Qadariyah apa deh? Segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak manusia. Itu kalau paham Jabariyah itu Tuhannya sedolahnya itu. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mendudukan paham bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah, tetapi manusia yang mengerjakannya dan kemudian menyadari dengan akal pikirannya apa yang dia kerjakan itu akan berdampak bagi dirinya. Kalau dikerjakan adalah positif, maka dia akan terima kebaikan positif. Sebaliknya, kalau seandainya manusia mengerjakan kerusakan dan kejahatan, maka rusak lolah nangkanya terima. Jadi menebar angin menuai badai. Menebar angin menuai badai. Banyaklah istilahnya makna kata-kata hikmah yang menjadi renungan dewa. Maka di dalam surah Al-Hadid ayat 20 dikatakan ma asabakum min musibatin fil ardi, apa saja musibah yang datang padamu pada bumi. Artinya ada musibah ko datangnya ke bumi, ke alam. Contoh musibah nang ke bumi ko tadi. Gampo, alai banjir, adai melongsor, badai. Lalu kemudian yang kedua, wala fi anfusikum. Baitu pula bahwasanya ada pula musibah tu, bencana tu sampai ke diri awak. Contoh itu sakit, alai banyak, banyak. Sakit lah. Kok lu nado dapat anak galai. Kalau nado kan ujian je nama tu nak. Atau anak banyak-banyak. Tu alhamdulillah tu anak banyak perangai. Anak banyak perangai. Artinya ciek ke alam, ciek langsung ke manusia. Tapi yang alam kau berdampak kepada manusia, dampak dari alam tu dia kena ulah di manusia pula. Jadi anan terjadi baik di bumi, di daratan dan di lautan akanlah disabui tadi. Jadi banyak ayat yang menceritakan seperti itu di dalam berbagai macam surat. Lalu kalau kaji tauhid illa fi kitabin. Aku menuduh paham awak supaya tahu kecuali itu sudah ada di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfuz.
ananta jadi ananta suwo itulah ada di dalam catatannya di dalam Lauh Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum semuanya dijadikan. Betul pula nikmat yang diterima dewa itu pun dicatatkan ku membawaan kajian paham awak kaji tauhid awak itu nikmat takatu pula lah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau bagi Allah soal-soal demikian tu entengnya tu, mudahnya tu, tak sulit ada. Mau mendatangkan, mau membatalkan, mau memuliakan dan mau menolak itu adalah kehendak Allah. Nah manusia nak ada dapat dah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Itulah kaji, itulah istilah menuduh anak. Nak ada orang yang bisa menolak kalau Allah kamagia. Tapi nak ada orang bisa meminta kalau Allah mintakan indah. Itu kecil orang tua awak. Kalau nalah rezeki awak, nak kamai dah. Tapi kalau nendak rezeki awak, walaupun lah muncung diam-diam bibi awak, diambil jatuh. Itulah hendak rezeki. Tapi kalau nalah ketetapan dari Allah, tak ada orang bisa menolak. Lah, malah tadi tu. Lalu kemudian dari cerita nan di atas di ayat 23-nya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Oleh karena itu jangan kamu terlalu risau, jangan kamu terlalu sedih terhadap apa yang tiada kamu dapatkan. Apa yang lenyap, ane nak dapat awak jangan terlalu rusuh, jangan terlalu gamang. Anak lenyap dari awak jangan terlalu rusuh, jangan terlalu gamang. Iko kan langkah-langkah menyikapinya lain. Iya itulah, nyo memang ko hati ko kalau menyambut yo mudah tapi tiba dewa yo nak piaka terlai. Hilang oto. Kan kalau membaca kaji Pak. Kalau dikaji-kaji dewa dek karano oto tu maraso punya awak. Ya tu nak. Dek rasa memiliki awak tinggi. Tapi hilang oto. Oto siapa hilang? Kalau oto awak apa? Panik wade. Kalau oto orang hilang lah. Walaupun ada hilang oto, tapi dek karena awak nan maraso punyo, nak ada awak ada. Dek karena oto tu orang punyo jawab. Tapi ketika maraso awak nan punyo, mangko akhirnya takatu. Padahal dikatakan innalillah. Seluruhnya kok kalau membawa kadalame kan sebenarnya punya Allah. Tapi dek karena awak merasa awak punya balai. Dek karena awak merasa punya tu mah bare ati awak deh. Yo bana seteres awak deh. Mana mualalo akhirnya 1 kilo sudah ada memikir. Dulu kawan ambo nan curhat lah dapet deh. Kok lah lulus ya. Kiroi penempatannya nak lo sesuai di hati dia. Oh galau lo kiroi. Yo bana napi akal sampai nama lalu memikir-mikian, yo dia tetong tadi. Lato lah tantu dingin aja dah wah. Dulu bakaran ndak neko iyo. Tapi soal penempatan ko itulah lah pandai nampak nak lalu awak menggigi awak ada damam. Nak tu lah mendapik lah muka kehilangan leh. Tentu dingin aja. Syukuri dulu. Nanti kau disyukuri. Tak kasado orang nama dapik nan takah kodo. Itu nan kadingit dawak dapik nan di hati. Indak dapik bakal ndak hati. Nah oleh karena itu itulah wak manusia ko la dapet cie nanda. Mangko
mengko itu kan tibo dia awak bana wallahu alam. Tetap galau, tapi itulah dingin. Mengko mengaji-ngaji tadi mengingian balik. Tinggal tu mengingian, dingian balik. Dikatakan berikutnya, wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu terlalu bergembira banyak-banyak terhadap apa yang kamu terima. Awak terima, dan masalah sombong lo awak deh. Kadang-kadang yo mah ketika awak mendapat sedang awak di atas tu berpotensi sombong. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, wala tafrahu ala bima atakum. Awak terima, you bersyukur nih. Bersyukur awak ketika awak mendapat nikmat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak suka setiap orang nan takabur terhadap apa yang diberikan. Tidak perlu suka terhadap orang yang berbangga-bangga terhadap manusia yang lain. Mengko doa awak kita kenal ya, doa sudah subuh. Allahumma ahyini bisunati wal kitabi waradini ala qadaika wasabirni ala balaika wa azi'ni syukra na'maika. Ya Allah, ridhakan aku terhadap ketetapan yang Engkau berikan. Sabarkan aku terhadap ujian dan cobaan yang Engkau datangkan. Berikanlah rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Itu nak kita karena memang ketika awak dapat bencana musibah galau wak risau wak yo paniang wak. Tapi ketika mendapat nikmat acok wak lupa, acok wak indak bersyukur. Maka seharusnya awak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah tidak suka terhadap orang yang berbangga-bangga terhadap manusia yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Pemukasya awak besok ada acara.